Kali ini ada yang seru dengan tema-tema yang mungkin orang agak lupa dengan gurunya. Nah, apa namanya? Kita kali ini akan membahas tentang seputar guru honorer ya di DKI Jakarta yang penuh sukacita. Duka dan cita ya, duka apa? Kebanyakan dukanya. Kebanyakan duka. Baik, kali ini gua akan memperkenalkan calon kita kali ini pada malam hari ini yang berbahagia ya. Tentu berbahagia bagi guru-guru PNS Yang honorer. Silakan perkenalkan diri, Bang Jihad. Silakan. Ya, perkenalkan nama gua Muhammad Jihad. Gua profesi sebagai guru di salah satu instansi negeri di daerah Jakarta Pusat. Oke. Ya. Mohon maaf nih dulu gua sambil merokok. Ini bincang-bincang santai. Santai. Apa namanya? Mungkin kita pernah bocah ya, Ya. bocil. Kita pernah bocil sebelumnya. Dan orang tua selalu nanya kan dulu, gitu kan, lu mau jadi apa? Tapi paling banyak sih, dulu waktu satu kelas gua waktu MI itu paling banyak itu yang mau jadi guru. Nah, Benar. Itu paling banyak malah. Lu mau jadi apa? Guru. Nah, padahal tak seindah apa yang dibayangkan dan dia. Nah, kali ini kita bakal bahas kayak model-model guru honorer ya, di DKI Jakarta yang mungkin orang lain kira ini enak gitu dibandingkan sama yang di daerah-daerah yang di pelosok, kadang-kadang sampai seberang sungai, jalan terbata-bata, terputus-putus. Nah, mungkin kita masih diimbangi dengan infrastruktur yang lumayan bagus ya. Nah, gue mau nanya nih sama lo, apa namanya, motivasi lo sebagai seorang guru ini berawal dari mana sih? Kok bisa nih umur lo yang masih muda tiba-tiba mau gitu ya jadi guru gitu kan? Padahal kan lo tahu sendiri guru ini pahit banget gitu. Kok lo mau gitu? Sedangkan dari apa, lo masih muda, lo masih banyak harapan lah, planning, cita-cita, angan gitu kan. Lo kenapa sih bisa sampai jadi guru? ini cerita dari awal atau gimana ya? Awal. Terlalu deh. Kok bisa lo nyampe di guru gitu? Kok bisa sih gue jadi guru? Kita dari awal aja ya, biar enak ya. Oke, silakan. Dari awal ya yang tadi dibilang pas masih SD MI itu Ya. bahkan gue dulu tuh nggak pernah ada terbesit buat jadi guru, nggak ada sama sekali buat jadi pendidik, itu nggak ada. Awal mulanya dulu waktu SD, yang namanya waktu SD kadang kan orang tua pasti nanyain kita, lu mau jadi apaan, cita-cita lu mau jadi apaan. Waktu itu lo cita-cita jadi apa? Waktu masih SD waktu itu dulu cita-cita pengen jadi dokter. Mak, dia pengen jadi dokter. Oh, bagus. Ya, tapi gue mikir lagi. Nah, gue kurang suka MTK. Nggak suka MTK kan, kalau dokter itu kan harus bisa IPA, MTK, hitung-hitungan kan. Ilmu pasti. Iya. Kalau hitung duit gue bisa. Nah, ketika lulus SD, lanjutlah MTS, SMP. Nah, di situ gue ganti lagi cita-citanya. Pengen jadi pesepak bola. Nah, kebetulan waktu itu pengen jadi pesepak bolanya pas udah mau lulus MTS kelas 3, kelas 9. Mau lulus MTS, ada yang bilang, lu cita-cita mau jadi pesepak bola. Udah telat begitu kan. Udah telat lu. Umur segini mau jadi pesepak bola. Kalau lu mau jadi pesepak bola, lu dari kecil lu ikut SSB, ikut ini, gini. Nah, akhirnya kan kebetulan juga waktu itu sempet ada berita pesepak bola yang meninggal gitu. Nah, di situ juga karena alasannya nggak diganti. Akhirnya apa? Dari situ gua ngurungin juga ya, gua nggak mau jadi pesepak bola. Kalau dari itu, Iya. ada yang meninggal.
lulus SMP gue lanjut sekolah SMK, lanjut SMK di jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Nah di situ awal mula gue masuk TKJ juga berawalnya cuma hobi main game doang, hobi main game dulu ya, sampai kayak nggak ingat rumah gue, nggak ingat rumah, main game mulu sampai malam, sampai paket kalau hobi di situ. Nah di situ gue masuk jurusan TKJ. Udah mengenal dunia coding? Iya, belum sama sekali. Iya, cuman hobi dari game doang. Nah, terus gue masuk jurusan TKJ, ya, bercita-cita pengen jadi hacker. Cita-cita pengen jadi hacker, pengen jadi ahli IT. Terus gue lanjut lulus SMK, lanjut akhirnya kan, lanjut jurusan IT S1 di RC, jurusan IT. Nah di situ puyeng juga tuh, ya, ketemu codingan hampir tiap minggu, ketemu codingan tiap minggu. Jadi nih dosen ngasih tugas nih hari ini, terus kita demoin ke ASDOS, asisten dosen. Nah kita demoin ke ASDOS, itu codingan kita diberantakin sama dia, kalau nggak bisa sampai harus bisa, Nah dari situ kata gua, ini gua lama-lama otak gua pecah juga begini. Gua mikirnya semester 1 akhirnya begini, nyadar diri. iya di situ. Dan juga karena waktu gua kuliah di YASI itu, keinginan gua minta sama gua udah di sini aja. Gua tiba-tiba mau pindah jurusan. Nah di situ gua hampir mau nangis tuh, karena lumayan juga kan untuk biaya yang dihabiskan itu. Cuma 2 semester aja udah ya bisa dikatakan bisa dapet NMAX mungkin. Iya, lumayan. Iya, makanya di situ gua pengen nangis itu, pas mau pindah di situ pengen nangis. Ya nggak tega juga kan. Gue milih, tiba-tiba gue yang minta keluar kan. Nah di situ emang awalnya juga orang tua nyaranin masuk pendidikan, ya, dari awal. Iya, cuman guanya orang tua. Akhirnya gue pindah masuk ke jurusan pendidikan agama di UIJ. Nah di situ kadang teman-teman gue malah pada lulusan pondok pesantren semua. Ya, lulusannya. Lu kadang kan ada yang nanya, lu lulusan mana? Pondok pesantren ini, pondok pesantren itu. Ketika gue yang ditanya, lu lulusan mana? Lulusan SMK gue, lulusan SMK TKJ. Nah di situ yang cuma lulusan SMK, lulusannya SMK cuma ada mungkin 5 orang doang. Salah satunya saya. Ya, masuk jurusan PAI. Lalu kadang ada yang ngomong, lu nggak salah jurusan. Enggak, gue bilang. Karena ya di samping itu kan di sini ada basicnya juga. Jadi belajar di ngajian Jamiatul Khairat kan ya lumayan, di situ juga mengkaji kitab-kitab juga. Ya paling tidak ada basic-basicnya juga. Jadi nggak kelabakan juga lah, nggak kelabakan masuk jurusan pendidikan agama. Di situ awal mula ngajar juga di Jamiatul Khairat dulu. Ya, itu tahun 2016, kalau nggak salah, 2015 malah, tahun 2015. Ketika masih di lulus SMK, ngajar di situ, ngajar anak-anak ya sepantaran SD SMP lah, ngajarin tajwid gitu. Itu di situ kurang lebih 2 tahun 3 tahunan ngajar di situ. Karena waktu itu kebetulan kuliah malam, paginya di sekolahan, ngajar di sekolahan itu mulai berkecimpung dalam pendidikan formal. Sekolah umum itu tahun 2018. Awal mula ngajar tahun 2015 di yang non formal sebagai guru ngaji. Nah, ketika masuk di
formal ini kan agak beda juga. Kita kudunya katanya jadi guru mah enak, tiba ngajar doang. Padahal dia nggak tahu. Padahal tuh jadi guru itu nggak cuma ngajar doang kan. Ada yang perlu kita siapin, ada yang namanya RPP, ada silabus, ada promes, program tahunan, program semester, KKN, macam-macam. Itu administratif yang harus kita lakuin sebagai guru. Jadi sebagai guru itu bukan cuma ngajar doang. Pandangan orang kan, oh ini dia jadi guru paling cuma ngajar doang, apa susahnya? Nah, pada pikirnya seperti itu. Jadi lo motivasi lo jadi guru nih, apa nih? Kok bisa lo jadi guru gitu? Kok bisa sih gue jadi guru? Gue bingung. Kadang apa namanya, orang melakukan hal tersebut karena satu mungkin kebutuhan, apa namanya, sesuai dengan pendidikan, ya kan? Kadang kita juga nggak bisa menentukan itu sih. Contoh, gua 2013 itu masuk fakultas hukum. Kerja itu malah di kontraktor. Nggak nyambung. Kadang orang tuh berpikir lu ambil dunia pendidikan, kadang ya mungkin kerjanya sebagai kontraktor atau apa dan lain sebagainya gitu kan, di pengusaha lebih banyak gitu. Nah, kenapa yang lu pilih ini jadi seorang guru sih? Padahal memang yang lu geluti ini adalah guru honorer, di mana kesempatan untuk jenjang berikutnya sebagai guru PNS atau lainnya itu panjang prosesnya kan. Harus ada asesmen yang lain. Nah, lu mungkin bulatin tekad tadi kita udah jalanin aja nih. Iya. Jadi ngadu nasib ya kan. Atau yang gimana? Yang gua ingat dari dosen gue pernah ngomong, kuliah nggak menjamin nasib lu ke depan. Jadi ya lu kuliah yang tadi dibilang, kita kuliahnya pendidikan, ya nggak mesti jadi guru juga. Banyak teman gua juga, dia yang kuliahnya kuliah pendidikan, tapi ya lulusnya itu ketika lulus ada yang jadi nganggur, ada yang kerjanya sebagai admin perusahaan, ada yang sebagai resepsionis, ada yang kerja di bank, ada yang ojol, macam-macam. Jadi nggak mesti katanya, weh kuliah lu pendidikan harus jadi guru lu, nggak juga sebenarnya. Nggak juga ya. Jadi ya siogianya jalan kayak tadi ya, dari awal gue lagi nganggur jadi guru gitu ya, entah kenapa, entah takdirnya mungkin ya, nasibnya takdirnya gue sebagai guru. Jangankan dulu waktu masih sekolah, buat nanya angkat tangan aja, Pak ini gimana, kagak berani buat nanya, buat angkat tangan doang, buat ngomong di depan umum gitu, depan orang banyak. Angkat tangan aja kagak berani buat nanya, apalagi ngomong di depan kan. Di situ gua yang begini aja, emang gua bisa berani ngomong di depan gitu. Berarti bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Nah, untuk menjalani, apalagi lu ini kan guru honorer, ya kan? Gua paham betul lah yang namanya lu ini dewasa, gitu kan. Lu mungkin ke depan harus keluarga, terus lu harus ngajak jalan mungkin lu, gitu kan, lu harus ngajak jalan orang tua lu, gitu kan. Apalagi biasanya orang Betawi ya bro, itu kadang rewel ya. Apalagi ngeliat anaknya itu di rumah mulu, paling gedek banget itu orang Betawi itu ngeliat anak di rumah, ya kan. Udah sampai gue dulu pernah tuh lulus sekolah SMA itu gue di rumah mulu, sampai yang tetangga gue gitu kan nanya Bagi udah kerja udah sampai kita tuh kayak tertekan gitu gak sih? Tertekan gue jujur, sampai gue pergi kemana gitu gue bilang aja gue kerja, padahal sih udah jadi beban teman gue. Jadi demi menghindari
stigma di lingkungan tempat tinggal itu ya menurut gua, aduh, dulu kan gua 2000 sekitar 2008 apa namanya masuk gua kerja, itu gua kerja juga tuh setahun nganggur. Jadi waktu SMA itu setahun nganggur. Jadi mungkin apa namanya asumsi orang ini asal lo pendidikan lo pasti lo enak gampang ya kerjain lo, padahal nonsense, bego. Enggak. Tapi mungkin ya itu balik lagi kayak takdir manusia, tapi tetap kok kita dicukupin lah rezeki. Nah, balik lagi ke dunia guru muda honorer, kayaknya biar pada tahu nih gitu kan. Apalagi lu sekarang di SDN ya? SDN. Berarti kan negeri kan? Apakah lu sebagai guru ini sudah tercukupi nih? Kalau dibilang kadang berkecimpung di pendidikan hampir 4-5 tahun, kadang jenuh juga. Jenuhnya ya ketika kita ngeluh sebagai guru. Kadang kita ngeluh kan, yang namanya manusia pasti ada rasa ada banyak lah. Iya. Ketika kita ngeluh, jawabannya ya paling cuma sabar. Dalam arti ya. Lu enggak, orang lain kita ya kadang kan kita cerita gitu sama orang lain yang bukan seprofesi, yang bukan seprofesi ya enggak, cuman ya jawabannya ya sabar, ya emang jawabannya nggak ada yang lain. Kita itu cuman sabar kan. Ketika ngelamar kerja nih, Pak saya mau ngelamar kerja ngajar di sini. Sabar, harus sabar. Sabarnya itu ada 2. 1, sabar ngadepin anak-anak. 2, sabar dalam hal materi. Dan pernah dulu itu sebulan jadi cuma honornya itu 300 ribu. Tahun berapa itu? Itu waktu itu pernah ngerasain tahun ya 2018 ya. DKI Jakarta masih ada 300 ribu masih kebangetan ya. Seorang guru 300 ribu DKI Jakarta. Apalagi lo ngerti gak sih yang lagi rame nih sekarang ya kan, yang berita guru gak digaji selama berapa tahun? Iya, ngerti sebenarnya. Ya kadang prihatin juga kan, apalagi kalau ada yang sampai orang lain mengatakan salah lu sendiri, ngapain lu jadi guru honor. Nah di situ kalimat itu kadang nyakitin banget. Sampai ada kata-kata seperti itu. Ngapain lu jadi, udah tahu gajinya kecil, ngapain lu tekunin di situ? Mendingan lu pindah. Kalau di Indonesia nggak ada guru honor, mungkin ya bakalan hancur Indonesia. Benar, bakalan hancur. Kalau nggak ada guru honor, Indonesia nggak bakalan ada, hancur, bego semua yang ada. Kenapa? Ya adanya guru honor itu sangat-sangat membantu pendidikan yang ada di Indonesia. Kadang ya ada omongan seperti itu nyelekit banget, sakit banget. Lu ngapain jadi guru honor? Ngapain jadi honor? Mending cari yang lain. Nah, kalau semua orang berprinsip seperti itu, ya udah gua nggak mau ngajar lah, gua nggak mau jadi guru honor. Semuanya begitu, lah nggak ada yang mau ngajar. Siapa yang mau ngajarin kalau gitu? Kadang kan jadi guru itu ada panggilan nurani hati juga. Kalau kita lagi kadang ada bukan panggilan Tuhan. Beda. Meninggal. Ya gitu. Kadang ya miris gitu, ada sampai mengatakan kayak gitu, bikin sakit hati. Padahal lu kalau nggak ada guru, dulu guru ngajar masih honor gitu. Lu ngomong kayak gitu, lu nyakitin guru secara tidak langsung. Baik,
Mungkin lu udah ngerasain gitu kan yang namanya jadi gubernur itu dilepas, jatuh sibuk, ya kan? Apalagi mengingat kita adalah negara yang berkembang. Baik, mungkin ada nggak nih kelas statement dari jadi seorang guru ini yang penuh dramatis, jadi drama drakor ya, kayak mengeluarkan isu dua pak kali ya buat mencurahkan itu. Silakan. Kadang ya kalau diceritain kalau kesannya nggak habis semua, nggak habis bisa saatnya mungkin ya. Mungkin ini himbauan aja sih, curahan hati buat pemerintah, tolonglah diperhatikan guru ini. Kalau kadang nggak bakalan lanjut adanya jadi presiden, jadi menteri, jadi DPR, semuanya berkat jasanya. Makanya ada jasa tanpa pahlawan tanpa jasa. Ya, gue mohon buat pemerintah pusat buat memperhatikan guru yang ada di Indonesia ini, terutama guru honor, biar kesejahteraannya ini terjamin. Jangan dia mengajarkan anak tapi sementara ya diri sendirinya itu nggak diperhatiin, begitu. Ada kan negara menurutnya tinggi banget, Iya, untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kesejahteraan individunya nggak diperhatikan. Nah, itu ya. Baik, teman-teman yang ada di manapun gitu kan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share terus konten-konten kita di podcast kita semua.